Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahan girani di dalam kitab Sirrul Asrar bima yahtaju ilaihil abrar. Beliau membagi puasa kepada 3 derajat atau 3 tingkatan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan puasa syariat, 2 puasa thariqah, 3 puasa hakikat. Jadi yang pertama puasa syariat, thariqah, hakikat. Fa'amma shaumu syariat, adapun yang dinamakan dengan puasa syariat, al-imsaku anil makulati wal masyrubati wal wiko, yaitu menahan anggota badan dari makan dan minum di waktu siang. Tidak makan, tidak minum di waktu siang kecuali lupa. Maka kata Nabi, kalau misalnya kita puasa lupa makan dan minum, ketika puasa makan, setelah habis 2 piring astagfirullah, bukan alhamdulillah, astagfirullah lagi, saya kan lagi puasa. Setelah 2 piring baru ingat lagi puasa. Bagaimana? Falyutimma shaumuhu, sempurnakanlah puasanya. Cuman masa lupa sampai 2 piring. Apalagi lupa tapi ada di warteg. Lupa pikun. Tangkap sama PP. Kenapa kamu di sini lagi puasa? Lupa saya. Itu malu lupa disengaja. Nah ini puasa syariat. Puasa syariat enteng. Anak kecil juga bisa menahan puasa, menahan minum di waktu siang. Wal wiko, dan menahan hubungan suami istri di waktu siang. Tidak boleh kecuali lupa. Bagaimana kalau lupa? Hubungan suami istri di waktu bulan puasa, waktu siang, maka lanjutkan puasanya. Cuman masa lupa sampai 2-2-nya. Makanya hati-hati ketika bulan puasa di waktu siang, ditahan dulu, jangan sampai kita wiko-wikoan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang dinamakan dengan puasa thariqah. Fa'amma shaumu thariqah, ada pun yang dinamakan dengan puasa thariqah, al-imsaku jami'a dhaihi anil muharramati wal manahi wal zaqaim lailan wa naharan zahiran wa batinan. Yang dinamakan dengan puasa thariqah adalah menahan seluruh anggota badan dari anil muharramat yang diharamkan oleh Allah, wasaqaim yang dicaci oleh Allah, wal manahi yang dicegah oleh Allah, zahiran wa batinan, zahirnya batinnya, lailan wa naharon, siang maupun malam, bukan hanya terpaku siang saja, tapi puasa thariqah siang malam, imsak, tahan anggota badannya, lidahnya, hatinya, kakinya, jangan sampai dipegang kepada yang bukan hak kita pegang. Jangan sampai dilangkahkan kepada yang diharapkan oleh Allah. Matanya jangan sampai ditahan, dipuasakan dari melihat kepada yang bukan haknya. Hatinya dijaga dari ujub, riya, sum'ah, iri, dengki. Kalau dalam hatinya masih ada perasaan ujub, masih ada perasaan takabur, lebih mulia daripada yang lain, lebih hebat daripada yang lain, maka ia belum sampai kepada tingkatan puasa thariqah. Maka sehebat apapun orang melaksanakan amal soleh, jangan sampai mengaku soleh, karena itu adalah salah. Tapi sesalah apapun orang mengerjakan amal salah, tapi di dalam hatinya ia merasa bersalah dan berusaha untuk menghindar dari salah, maka itu namanya soleh. Jadi salah ketika kita berbuat soleh, mengaku soleh, maka itu adalah soleh. Ngaku soleh, soleh, ngaku soleh, itu adalah, nah, jawab bantuin Pak. Soleh ngaku soleh sama dengan salah. Soleh ngaku salah sama dengan soleh.
soleh ngaku soleh, salah ngaku soleh sama dengan salah. Kemudian satu lagi, soleh ngaku salah sama dengan salah. Sehebat apapun kita, kalau kita merasa, makanya saya pada kesempatan ini duduk di depan, biasanya Pak Camat yang di depan gitu. Ini seperti rapat pleno penetapan hasil pemilu. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya perasaan asa kumaha gitu ya. Asa camat. Nah, jadi hadirin rahimah, bukan berarti posisi yang paling di depan itu adalah mulia ya. Karena kita semuanya derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau kiai, mau pejabat, mau rakyat, semuanya sama di hadapan Allah. Inna khalaqnakum min silalatin min tin. Kita semuanya diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi kita nggak usah sombong, derajat kita sama saudara kita sama kanteng itu Pak, dari tanah. Karena cewek itu masih uang mungkin, sama dari tanah. Nah ini yang dinamakan dengan puasa toriko. Kita belajar menahan hati kita, anggota badan kita dari yang diharapkan oleh Allah. Ada tingkatan ketiga yang paling tinggi yang dinamakan dengan puasa hakiki. Fa'amma shaumul haqiqah, adapun yang dinamakan dengan puasa hakikat adalah imsakul bu'ad an siwallah wa imsakus sir an mahabbah wal musyahadah li ghairillah. Imsakul bu'ad an siwallah, puasakan tahan pu'adnya dari selain Allah, wa imsakus sir, dan tahan sirnya, an mahabbah wal musyahadah li ghairillah, dari cinta dan musyahadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan puasa hakikat. Imsakus sir, imsakul pu'ad dulu yang pertama. Puasakan pu'ad kita. Apa pu'ad itu? Mata hati. Mata hati. Emang hati ada matanya? Kata baginda Nabi, banaitu fi jawbibni Adam qasran, dalam hadis qudsi. Makhluk Allah itu diciptakan oleh Allah dari atas rambut sampai ujung kaki, itu namanya qasran. Banaitu fi jawbibni Adam qasran. Jadi seluruh badan kita ini namanya qasran. Wa bil qasri sadron, dalam qasran ada yang namanya sadron, dada. Wa bi sadri qalban, dalam dada ada yang namanya qalban, hati. Wa bil qalbi fuada, di dalam hati ada yang namanya fuad. Jadi fuad itu lapis badan kita yang depan. Jaga ini fuad an siwallah, puasakan dari selain Allah. Wa imsakus sir, dan puasakan sir. Ada lagi sir. Nah kalau sir, lapis badan kita yang ketujuh. Tadi yang pertama qasron, dua sodron dada, tiga korban hati, empat pu'ad, lima wabil pu'adi sagob. Dalam pu'ad ada yang namanya sagob, wabil sagob lub. Dalam sagob ada yang namanya lub, wabil lub bisirron. Yang ketujuh, dalam lub ada yang namanya sir. Jadi sir itu lapis badan kita yang ketujuh. Puasakan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam hatinya ada selain Allah, maka belum mencapai kepada tingkatan puasa hakikat. Di dalam hatinya ada selain Allah, mengaku cinta kepada Allah, tapi dalam hatinya ada selain Allah. Ada harta, ada pangkat, ada jabatan, ada titel. Di dalam hatinya materi, uang, emas, permata, berarti belum mencapai kepada puasa hakikat. Mengaku cinta kepada Allah, tetapi di dalam hatinya ada selain Allah. Kira-kira itu selingkuh atau bukan, Pak? Mengaku cinta kepada Allah, tapi dalam hatinya ada selain Allah. Maka cintanya hanya sebatas cigombong, saudara-saudara. Cigombong, masa lupa lagi mama. Cinta gue malah gede bohong. Ya kan cinta macam-macam cinta, ada Ciawi cinta manusiawi, Cipanas cinta paling ganas, Cimacan cinta manis dan cantik, Ciranjang
tuh bulan puasa di waktu cinta jarang digoyah. Kalau perempuan ini masih ada yang single ini? Hah? Ada. Nah itu Cianjur. Cianjur Kang, Cianjur. Cintai aku dengan jujur. Macam-macam. Ciuman Pak. Ciuman. Ada juga Haplas. Cinta hamil membuat perut mulas. Jadi macam-macam cinta itu. Kalau di Bogor ada Cibinong, cinta bikin monyong. Nah ini kalau ibu-ibu nih ke suami itu Cisalopa. Cinta dan sayang bapak pamenta. Kalau suaminya, nah ke istri nih bapak-bapak ini kebanyakan Ciwaluh. Cinta waktu lo bakal butuh. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, tetapi ada cantolan dalam hati kita, tawakalnya itu bukan kepada Allah. Tawakal kepada harta, tawakal kepada pangkat jabatan, maka berarti ada pemasrahan diri hatinya kepada selain Allah, belum mencapai kepada tingkatan puasa hakikat. Maka puasa hakikat itu bermuara kepada satu kata, yaitu Allah. Maka belajarlah kita untuk puasa hakikat. Karena sehebat apapun kita punya teman banyak, tetapi ketika kita mati ia tidak akan menemani kita. Betul. Maka belajarlah kita puasa hakikat. Menyendiri kita ini hanya dengan Allah saja. Menyendiri hanya dengan Allah saja. Karena orang yang kau cintai tidak akan selamanya ada. Orang yang kau percaya itu tidak akan selamanya setia. Justru bayanganmu pun saja akan meninggalkanmu di kala malam gelap gulita, kawan. Makanya jangan mengeluh ketika kita hidup sulit. Nikmatilah kesendirianmu, hanya bertemankan Allah saja. Well, jadi ini puasa hakikat, Pak. Kalau misalnya ada tawakal dalam hati kita kepada selain Allah, puasa hakikat jangan kau tawakal kepada harta, jangan kau tawakal kepada pangkat, jangan kau tawakal kepada jabatan, tapi bertawakallah kepada Allah. Tawakal kita kepada jabatan akan pensiun. Tawakal kepada harta akan habis. Tawakal kepada gunung terkena meletus. Tawakal kepada tanah bisa goncang dengan gempa bumi. Tapi ketika tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan hati kita, akan mencukupkan diri kita. Tawakal alal mertua fa huwa ribu. Repot. Maka ibu-ibu, cintailah suami bukan karena materi, tapi karena Allah. Bapak cintai istri karena Allah. Kalau kita cinta karena materi nggak bakalan ada cukupnya. Materi itu relatif. Bukan berarti kita tidak boleh punya harta. Ini kan urusannya kita berbicara hati. Jadi hartanya jangan sampai disimpan di dalam hati. Silakan kita punya harta banyak, punya uang banyak, silakan. Bahkan Islam itu dianjurkan untuk kaya, Pak. Nabi Sulaiman pun kaya. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya kira ayo, Nabi Sulaiman Pak, saking kayanya, jalan ke rumahnya beda dengan rumah kita. Kalau rumah kita mah masih beton, masih aspal. Tapi jalan ke rumah Nabi Sulaiman itu jalannya emas dipakai jalan. Ada di kita yang jalan ke rumahnya saking kaya, si gombong pakai emas. Hah? Oh, itu mau beda lagi. Habis Pak, dicokel sama kita. Nggak bakalan aman. Silakan kita kaya. Nabi Sulaiman pun kaya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun kaya. Tetapi kekayaannya tidak dimasukkan di dalam hati dan tidak menjadi penghalang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita punya anggapan bahwa kekayaan orang yang bahagia itu, orang yang kaya itu bahagia. Silahkan kita punya anggapan orang kaya
kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Tetapi pada kenyataannya, ternyata kekayaan pun belum tentu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Karena tidak sedikit orang kaya tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan kekayaannya. Dulu ramai di berita yang punya pabrik semen, itu kekayaannya lebih dari 67 triliun. Kalkulator full nol udah agak masuk saking penuhnya. Tapi kenapa ia mati gantung diri? Sebab hartanya banyak, padahal hartanya luar biasa. Puliansing salah satu orang terkaya di dunia, gajinya per bulan 1,8 triliun. Ada yang gaji 1,8 triliun, itu kita berapa puluh tahun Pak? Ini satu bulan. Ada yang negara Prancis dijual, ia mampu beli separuhnya. Tapi kenapa ia loncat dari lantai 12? Yang punya taman matahari itu kekayaannya Pak luar biasa. Punya matahari coba, luar biasa. Makanya sekarang cuaca semakin panas lagi Pak, karena memang matahari buka cabang di mana-mana. Ya matahari departemen store. Nah hadirin rahimahullah, itu kekayaannya luar biasa, tapi ramai berita dia meninggal di puncak. Ya waktu apa itu? Kecebur ya? Hanyut. Kenapa? Karena ternyata kekayaan belum tentu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Saya pun punya saudara Pak di Bogor, kaya raya, tapi dia kemarin curhat, nangis, Pak Ustaz. Ya kenapa? Dulu saya kagak punya apa-apa, terus karena saya kagak punya apa-apa, maka saya tidak bisa membeli apa-apa. Karena tidak ada apa-apanya untuk membeli apa-apa. Sekarang saya sudah punya apa-apa, tapi tetap walaupun saya sudah punya apa-apa, saya tidak bisa membeli apa-apa. Karena kesehatan saya kenapa-napa, sehingga walaupun sudah banyak apa-apa, saya tidak bisa membeli apa-apa. Karena kesehatannya kenapa-napa. Dirawat di rumah sakit padahal hartanya banyak, duitnya banyak Pak. Nikmat apa kagak? Nikmat enggak? Tapi walaupun kagak punya duit, badan sehat, nikmat apa kagak? Nah, jadi mending mana? Kagak punya duit sehat atau banyak duit tapi sakit? Hah? Kagak ditanya aku itu. Itu dalam ilmu baseball tuh kalau 3 nyoblos nomor 4, kagak ada pilihannya. Ya pengennya kita badan sehat, banyak duit. Tapi kalau kagak begitu, yang penting badan kita sehat. Buat apa harta kita banyak? Sampai harta melimpah, bro dipantau. Kalau yang kita mah imam nomor timbuk, kalau mau pemajikan di dokter montok, bawa waras. So uang tiap-tiap harta berlipat-lipat, rumah mewah. Uang tiap sawah, tiap wilayah tanah, tiap daerah, duit pun di karungan saking banyaknya. Tapi kakinya setruk, kagak bisa jalan. Nikmat apa kagak? Tapi walaupun kagak punya duit, hidup miskin, kokornya sok melarat rosak, itu ragam tak ada, ilu-ilu kali itu herang-herang dari bincuran, kesang lemas, kesang badan, kesang kolor-kolor, imah bini kata beli, kata tak ombak-ombakan. Ngerti itu dia tadi. Tapi badannya sehat Pak, nikmat. Nah jadi hadirin rahimahumullah, belum tentu ternyata kekayaan itu berbanding lurus dengan punya pahala. Bahkan kata Nabi, belum tentu kekayaan pun berbanding lurus dengan sedekah. Belum tentu. Karena dulu ada sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat ahlu dusur bil ujur. Orang-orang Arab Badui yang miskin datang kepada Rasulullah protes. Nanti orang kaya ya Rasulullah bakal masuk surga terlebih dahulu daripada kami orang miskin ya Rasulullah. Sahabat ahlu dusur bil ujur, orang-orang kaya akan masuk surga terlebih dahulu daripada kami orang miskin ya Rasulullah. Kata Rasul, kenapa kau berkata seperti itu? Sebab ya Rasulullah, orang kaya sholat, kami yang miskin pun mampu sholat. Orang kaya puasa, kami yang miskin paling mampu melaksanakan puasa. Tapi orang kaya rajin sedekah, kami yang miskin tidak mampu sedekah ya Rasulullah. Jangankan sedekah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari pun, sedekah ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Amalnya sedekah hanya dengan materi.
Emangnya sedekah hanya dengan harta? Apa yang ada di alam dunia bisa jadi sedekah? Baca bismillah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, baca subhanallah sedekah, jawab salam pun sedekah, senyum pun sedekah. Tabassum fi wajhi ahika laka sedekah, kata Nabi. Sampai senyum dalam ajaran Islam itu jadi sedekah. Makanya kita harta sedikit Pak, uang kagak punya, senyum-senyum. Ketemu dengan saudara senyum, ketemu dengan kawan senyum, lihat tiang listrik senyum. Iya. Kan itu biasanya suka diamalkan Pak Camat sama bapak-bapak tuh kalau Jumatan di masjid ada kotak amal lewat, bukan ngisi malah senyum. Kotak amal senyum. Kata DKM, kenapa kotak amal lewat? Ente malah senyum, kan senyum juga sedekah. Itu mah dalil belit itu mah. Jadi apa yang ada di alam dunia itu bisa jadi sedekah. Bahkan seorang istri yang mendatangi suaminya untuk memenuhi hajat suaminya itu sedekah. Kata Rasul, kata sahabat, masa ya Rasulullah seorang istri mendatangi suaminya untuk memenuhi hajat batiniahnya itu disebutkan sedekah? Iya, sedekah. Sebab ketika suaminya mau, istrinya menolak. Sampai akhirnya suaminya uling-ulingan, bahkan sampai ke puncak, nyari yang haram, nyari istilahnya apa sekarang mama namanya teh, yang haram-haramnya apa itu teh, sampai nyari jablay lah. Begitu. Jablay apa bu? Jarang dimulai. Kalau dulu waktu musim jablay itu ramai nenek-nenek nanya, Pak Ustaz jablay itu apa sih, anak muda ngobrolin jablay. Jablay itu cantik nenek. Cantik. Kan nenek juga dulu mah waktu muda jablay. Sampai nyari yang haram gara-gara nolak istrinya, maka istrinya pun terbawa dosa. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sengaja saya katakan ternyata kemiskinan pun tidak berbanding lurus dengan tidak punya pahala. Maka oleh karena itu puasa hakikat ini mengajarkan kepada kita semuanya, silakan kau cari harta, tinggi pangkat dan jabatan, tapi jangan kau gantungkan hati kepada harta, pangkat dan jabatan. Yang ada dalam hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai jam berapa Pak Camat? Sampai ini kan kita membuka ya. Membuka biasanya kultum tadi bersama. 70 menit. Nah, dulu zaman Rasul pun seperti itu Pak. Orang itu kebanyakan orang Arab tawakalnya itu bukan kepada Allah. Yang menjadikan lambang kebahagiaan orang-orang Arab kala itu adalah harta, pangkat, emas dan materi. Sampai emas itu seolah-olah jadi lambang kebahagiaan. Sampai ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini dalam surat At-Taubah ya, ayatnya itu apa tuh namanya, saya lupa lagi Pak. Maklum lah bulan puasa ini banyak lupanya Pak. Jadi memang perlu dimaklum loh kalau bulan puasa mah. Ya begitulah. Kemarin saya nonton si Komeng Pak, itu sampai pusing Pak. Kesana kemarin nyari HP, padahal HP-nya lagi saya tonton. Lagi saya tonton, padahal ini HP di mana? Malu bulan puasa mungkin begitu. Nah hadirin dalam kaum muslimin radhiyallahu itu waktu di Mekah ada sahabat yang datang kepada Rasulullah karena para sahabat orang-orang Arab waktu itu menjadikan emas itu sebagai lambang kebahagiaan. Maka datanglah sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau alimna al-ilmal khair falantakhir. Kalau seandainya ada harta lebih berharga daripada emas dan perak, falantakhir itu, maka akan aku cari ya Rasulullah. Kata Rasul, ada sahabat yang lebih berharga daripada emas dan perak. Apa itu ya Rasulullah? Afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani. Ada yang lebih berharga daripada emas dan perak, lisanun zakirun, lidah yang pandai zikir,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah yang pandai zikir kepada Allah, bukan basahnya itu ngomongin orang lain, tapi basah dengan zikir kepada Allah. Walaupun memang zikir kepada Allah, mengingat Allah, mengaitkan hak Allah dalam hati itu, Pak, berat godaannya. Berat godaannya. Namanya kita ke majelis taklim, ke pengajian, Pak, memang harus dipaksa. Kalau tanpa dipaksa itu susah, Pak. Makanya alhamdulillah ini pengajian bulan Ramadan di Kecamatan Cigombong. Dengan di kampung saya, Pak, di kampung saya rutinan sekarang tiap hari Kamis pada asar itu jamaahnya, Pak, dari satu kampung ada hak pilih 256, paling yang ngaji 12 orang. Itu juga kebanyakan metik yang tanpa gigi. Ya, jangan tersinggung. Ini yang udah mulai metik nih. Ya, 3 orang pulang balik kaya, 3 orang ngobrol, 3 orang narutan. Akhirnya saya mau tahan karpet itu. Makanya, tapi alhamdulillah, Pak, kalau di kecamatan instruksi Pak Camat mau tidak mau Satpol PP biasanya sareber udah gitu. Ya memang harus seperti itu. Dan memang kajian seperti ini penting, wajib untuk minimal kita menjalankan puasa torekat tadi, Pak. Karena yang dibaguskan itu bukan hanya sekadar zohir. Ibu-ibu silakan zohir, dandanin, pakai skincare atau namanya itu. Nah itu ya. Pakai skincare, saya screenshot. Silakan dandanin yang rapi, Bu, pakai bedak, pakai tulji, boleh Mirabella, silakan. Pakai wadah, monggo silakan. Yang bagus sekarang itu apa, bukan wadah, Mama? Bedak pipa. Bedak pipa. Nah, itu. Mau pon silakan. Mau pon enggak. Nah, itu pon. Bagus juga pon, Bu. Yang isi bodeng itu 295.000. Tapi kalau di Eros itu 320. Ada 2, ada krim siang, krim malam. Ya silakan. Ibu dandanin yang rapi silakan. Zohir, tapi hati pun harus kita bangun. Hati pun harus kita dandanin. Kalau kan tidak seimbang, sekarang kan banyak yang tidak seimbang. Batin, zohirnya kita dandanin bagus-bagusin, tapi hatinya tidak dibagusin. Nah sekarang kan di mana-mana sedang musim. Apalagi sebelum bulan puasa sampai ke Cicuru, Pak, saya lihat itu kalau pagi-pagi itu di depan puskesmas, depan Indomaret, ibu-ibu itu baris di depan Indomaret itu pakai baju renang, ikan merecet. Iya biasa, Pak Joji al. Silakan, tidak apa-apa. Nggak usah, jangan panik. Saya tidak fanatik. Emangnya kenapa ibu sampai ajuding begitu? Ya kan supaya badan sehat, tubuh kuat, akhirnya kan suami semakin terpikat. Silakan saja, tetapi harus seimbang. Ketika dibawa ajoding sampai jam 8 kuat, tapi dibawa pengajian banyak alasan. Ini bapak-bapak sekarang kan untuk urusan zohir, Pak, sekarang tuh di depan saya ada gym. Jadi yang biasanya gym itu di pengajian sekarang pindah ke atas. Biar yang nge-gym itu fitness itu angkat barbel, Pak, 5 kilo kuat. Hebat, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga suka ikut sebenarnya. Badminton harus, Pak, supaya tubuh sehat gitu. Itu kurang 5 kilo, tambah lagi 5 kilo, 10 kilo kuat. Ngangkat barbel sampai 15 kilo kuat. Iya. Tetapi kenapa ketika beres maghrib ngangkat tasbih banyak yang kagak kuat? Berat mana tasbih dengan barbel? Berat barbel. Tapi kerasanya berat tasbih. Makanya saya selalu instruksikan kemana-mana ngasih tahu Pak ke DKM.
Makanya DKM sekarang supaya orang semangat wiridan, ganti itu tasbihnya pakai barbar. Hebat Pak, subhanallah. Di depan kantor kecamatan barbar sebelum Pak ibunya. Subhanallah, supaya banyak zikir kepada Allah. Nah, intinya puasa tarekat tadi membangun, bukan hanya sekadar zahir, tapi hati pun harus dibangun, batin pun harus dibangun. Sebab hanya sekadar zahir, tungguna panona alus, irungna alus, beungeutna alus, kudu dilakukan boleh ya teman. Tapi kelakuan siga setan. Nah, yang pertama tadi adalah lisan zakirun, lidah pandai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak godaan karena kesibukan, karena harta, karena pangkat, karena jabatan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta. Rasul pun memerintahkan kepada kita, i'mal li dunyaka, beramal engkau di alam duniamu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, carilah dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya di alam dunia. Silahkan kita ke kebun, ke sawah, ke pasar, ke kantor Pak yang jadi jabatan, laksanakan, berangkat ke kantor. Yang petani berangkat ke sawah, yang jadi ustaz berangkat ke mana? Hanya ke masjid, ke madrasah. Silakan. Iman di dunia karena takut semua badan seolah-olah engkau akan hidup selamanya di alam dunia. Tapi kita jangan terlalu bablas. Ada warning, Rasulullah memberikan warning. Wa man li akhiratika, beramalah engkau untuk urusan akhiratmu, harus seimbang. Karena kata untuk benar, seolah-olah engkau akan mati esok hari. Sedangkan mati itu kita tidak ada yang tahu Pak. Wa man li akhiratika, seolah-olah engkau mati esok hari, kita nggak tahu mati dalam keadaan apa. Sementara banyak yang kita lihat mati secara tiba-tiba Pak. Ada yang lagi badminton coba mati sekarang. Lagi badminton mati. Yang lagi sholat mati. Kita nggak tahu dalam keadaan apa kita menghembuskan nafas. Matinya mah sama semuanya. Al-mautu wahidun, mati itu satu. Sama semuanya ketika menghembuskan nafas, dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, lepas nyawanya sama. Satu. Wa tariqu katsira. Jalan menuju kematian itu banyak. Makanya kita harus waspada. Jalan menuju kematian itu banyak. Beda lagi musim corona Pak. Semua yang mati gara-gara COVID Pak. Yang meriang meninggal COVID. Di saya ada nenek-nenek jatuh di bangku rumah sakit Ciawi, pulang-pulang COVID. Ada yang mencret masuk rumah sakit COVID. Semuanya yang mati itu minal COVID. Padahal jalan menuju kematian itu macam-macam. Ya di kita aja kan yang mati kan macam-macam ya. Ada yang mati tabrakan kan? Gitu. Yang mati jatuh, yang mati tenggelam gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama lisan zakirun, yang kedua wa qalbun syakirun. Agar Allah ada dalam hati kita, puasa hakikat. Naik ke dalam puasa hakikat wa qalbun syakirun. Jadilah engkau orang yang bersyukur, hati yang bersyukur, yang menerima apa adanya. Nah, caranya jangan melirik sesuatu yang bukan wilayah engkau. Tadi, ketika kita punya anggapan orang kaya lebih bahagia, belum tentu Pak. Ayam enak menjadi pejabat, jadi presiden, jadi Jokowi mah enak, belum tentu Pak. Jadi presiden itu senang, belum tentu. Jadi menteri bahagia, belum tentu Pak. Belum tentu. Pikiran segala macam sekarang ya, tapi banyak calonnya terus itu. Padahal ya, hutang segala macam sahabat belum tentu Pak senang dan bahagia. Bahkan kalau jadi pejabat, apalagi jadi presiden, pasti kalau datang ke kita Pak, pasti kita direpotin ya. Kalau datang ke camat, enjoy aja, kita biasa. Tapi kalau datang Jokowi, wah repot. Itu waktu datang Raja Salman ke Indonesia Pak, wah pusing itu. Kebetulan lagi di Istiqlal, saya sebulan lagi mau datang, kan itu heboh. Bapak juga kan pada nonton ya Pak ya? Nonton di mana? Ya Pak nonton. Rusak dong TV-nya. Saya mama sama nonton di TV.
nonton mah di kursi, nonton di TV kayaknya mama ini tambah siang tambah heron, nonton di TV. Itu kan heboh, pas sebulan lagi mau datang itu ajudan protokoler sudah datang. Pak DKM Istiqlal, kenapa Raja sebulan lagi mau datang sini? Terus bagaimana kalau Raja nanti datang sini? Raja pengen kencing, kencingnya harus di mana? Sebulan lagi mau datang mikirin tempat kencing, Pak. Enak jadi supir kencing, buka partai mobil, segera mikirin Pak, beres. Ini jadi pejabat seperti itu. Bahkan kalau ada presiden datang ke kita, wah repot Pak. Itu Pak SBY waktu makan di rumah makan binadar Pak, steril semuanya, gelas piring bawa sendiri. Setengah jam mau datang, protokolnya udah datang dulu Pak. Kalau sekarang masih apa ya? Pak Camat lah di dimanya. Saya di masjid itu, Pak Camat lah. Ini mau protokol yang duluan datang. Makanan untuk presiden itu dicicipin dulu oleh dokter. Takut ada racun yang membahayakan. Repot Pak. Jadi presiden makanan juga dicobain dulu sama orang lain. Iya, iya. Coba kita makan, kita dicicipin dulu sama orang lain tetap. Habis gitu nah tuh. Repot jadi presiden mah. Enak kita Bu, enak kita Pak. Kita mah makan kue bolu murah 8 kali di burung sirup, kita diwankeun deui. Makanya saya yakin Pak, orang miskin itu jarang terkena virus corona sebab sudah biasa makan virus. Terus kebun bentuk segala macam. Belum tentu Pak jabatan pun. Ketika kita menggantungkan kepada jabatan belum tentu. Yang enak mah jadi kiai, jadi adengan, jadi ustaz. Enak jadi kiai mah. Wah, kepala jadi KUA enak. Apalagi musim kawinkeun berkat deui. Belum tentu enak Pak. Belum tentu seperti saya jadi kiai, jadi ustaz, jadi mubalik senang. Belum tentu Pak. Karena orang itu saling sangka. Menurut saya enakan dia, menurut dia enakan saya. Padahal apa yang ada di kita belum tentu enak di orang lain. Yang ada di orang lain enak belum tentu enak di kita. Yang enak itu apa yang ada di alam di diri kita. Nikmatin, jalanin, syukurin sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang jadi ini silakan. Itu yang nikmat. Kan dalam sholat kita sering dinasihati oleh sholat Pak. Ketika sholat Allahu Akbar, ini namanya apa? Hah? Sidakap. Sidakap itu kan bahasa Sanskerta. Sidakap kudu nyekal kep nepi kabeuna. Apa yang dipegang nepi kabeuna? Badan siapa? Badan kita. Jadi sidakap kudu nyekal nepi kabeuna. Anu dicekelna awak sorangan. Kenapa ketika sholat kita harus memegang badan kita? Sebab lamun megang badan batur masa sholat dia. Nah itu kan kita hidup itu harus sidakap. Sidakap. Kalau orang Sunda bilang ukur kujur ilik-ilik ngadagap awak sorangan telah sok ukur kujur batu. Kalau nempuk yang ada di batu wah bahaya. Akhirnya susah kita akan puasa hakikat, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu. Ini yang tawakal kepada materi Pak sekarang sudah bingung Pak. Mikiran bagaimana buat beli baju baru. 2 minggu lagi, 3 minggu lagi lebaran di berantem suami istri mah. Budak cangka beli Bapak. Eta 2 minggu lagi. Coba berantem urusan bagaimana nanti lebaran. Padahal puasanya teh bener teh henteu eta. Akhirnya ketika kita tidak ada Allah dalam hati kita capek Pak. Yang ada dalam hati kita materi ribu hari bulan hari lebaran teh pusing. Akhirnya bagaimana? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sahur jam 3, bis buka jam 9. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, puasa minum lebaran hayang miluan. Nah mudah-mudahan tenang mama, song salapan. Sudah kabaca. Nah ini sudah jam 9. Intinya simpulnya dari kajian kita ya, ini mah kita sharing saja ya Pak ya, karena
kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali siapapun yang paling mulia di antara Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan melalui proses kajian ini, amaliyah di bulan Ramadan ini, minimal kita tidak sampai puasa hakikat atau kepada puasa toleran. Ketika sampai pada hakikat, maka hatinya akan berpuasa dari selain Allah. Hartanya banyak, tapi tidak ada dalam hatinya, disimpan di dalam hati. Jadi juhud tasawuf itu bukan dari harta, Pak. Banyak kiai-kiai pada banyak sekarang kan ahli tasawuf saja. Abang Lutfi itu kekayaannya luar biasa, Pak. Padahal ahli tasawuf. Tapi karena harta itu, juhud itu, tasawuf itu bukan di mobil, bukan di harta, tapi di dalam hati. Hatinya puasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi diri pribadi saya, umumnya bagi kita semuanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.